pada dasarnya bisnis itu membutuhkan lingkungan yang kondusif dan pasti. Ya, ada kepastian, gitu ya. Eh, itu bisa diciptakan dengan yang pertama individu tadi. Tadi Pak Haryanto sudah ngomong banyak sekali tentang bagaimana sikap seorang, mindset seorang individu itu ada dalam lingkungan bisnis. Ya. Yang kedua, terkait dengan bagaimana aturan-aturan yang disepakati dalam lingkungan bisnis itu. Nah, dalam konteks seperti inilah muamalah, fikih muamalah itu sangat penting. Karena fikih muamalah itu bicara tentang akad, bicara tentang perjanjian, bicara tentang kompensasi dan sebagainya. Dengan perjanjian yang baik, dengan akad-akad yang baik, maka ini akan menumbuhkan kepastian di dalam bisnis itu. Ya, bisnis itu tadi kalau kita bicara sustainable, nggak mungkin bicara sustainable itu kalau tidak ada kepastian jangka panjang. Kepastian jangka panjang itu hanya bisa terbentuk kalau ada kesepakatan yang memang bisa diuji jangka panjang itu bisa terlaksana. Yaitu apa? Akad itulah bangunannya di situ. Ya. Maka individu yang dia tidak amanah itu pasti akan membuat hancur akad. Membuat hancur akad itu pasti akan menghancurkan bisnis. Menghancurkan bisnis pasti akan bisa menghancurkan lingkungan bisnis yang ada. Maka ini bisnis harus kita tumbuhkan bersama-sama oleh individu-individu yang memiliki komitmen untuk membangun lingkungan bisnis ini yang sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan sebaik-baiknya itu tentu sebagai seorang muslim kita katakan itulah lingkungan bisnis Islam. Ini harus kita ciptakan, ya, baik secara mikro maupun makro. Ini perjuangan kita saya pikir, dan inilah lahan dakwah kita. Jadi ketika kita bicara tentang bisnis syariah, tidak hanya bicara tentang aku itu harus kaya atau aku itu harus punya keuntungan besar, tapi bicara bisnis syariah itu adalah bagaimana membuat lingkungan bisnis itu bisa kondusif dan bisa berlangsung dengan baik. Saya pikir begitu, mungkin ini menjadi PR kita bersama, tentu kita sama-sama belajar, dan kita pastikan semua apa yang kita lakukan itu berada di dalam track yang benar. Dengan track yang benar itulah kita bisa berlari kencang. Sama seperti kuda, pakai kacamata kuda, lurus ke depan, fokus pada itu. Kalau tadi dibilang tergoda dengan setan, nah orang yang tergoda dengan setan itu kalau dia tidak punya prinsip, tidak tahu jalan mana yang benar dan jalan mana yang salah. Kalau dia tahu persis mana yang salah, dia tidak akan sekalipun tergoda untuk tengok-tengok ke kanan. Kuda kan begitu kan? Maju ya udah, maju aja dulu. Yakin di sana itu ada sesuatu yang kita tuju. Dan itu pasti benar, insyaallah. Nah, barangkali begitu. Terima kasih. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.